Selamat berjumpa kembali kepada sahabat tani dimanapun berada. Pada video kali ini saya akan kembali berbagi pengalaman tentang bagaimana melakukan sambung pucuk pada durian yang eh, batangnya sudah mulai agak besar atau tua. Nah, ini adalah batang seedling yang pernah saya sambung tetapi mengalami kegagalan, sehingga hari ini saya akan ulangi lagi. Nah, sebelum kita melakukan, ada beberapa hal dasar yang harus diperhatikan. Pertama, posisi memotong seedling ini harus kita lakukan sedikit di atas tunas yang seperti ini. Tujuannya supaya proses penarikan nutrisi dari tanah ini akan sampai kepada titik sambungan kita, karena adanya tunas yang masih tumbuh ini yang akan menarik nutrisi dari tanah. Nah, itu hal dasar yang perlu kita siapkan. Selain syarat yang lain, yaitu entries dan alat-alat yang kita gunakan harus memenuhi standar. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung mencoba melakukan sambung pada batang durian ini. Nah, baik, yang pertama kita lakukan adalah kita memotong pada bagian seedling. Setelah itu kita lakukan pengupasan, karena ini tidak mungkin lagi kita gunakan pembelahan karena batangnya sudah cukup besar. Maka yang kita lakukan adalah membelah atau mengupas kulit. Yang kita lakukan adalah mengupas kulit dengan cara seperti ini. Ya, seperti ini. Usahakan jangan sampai mengenai tulang dalam. Setelah itu kita siapkan entries. Entries yang kita siapkan adalah entries yang kita gunakan adalah entries yang baik, ditandai dengan daun yang sudah tua dan sudah ada calon mata tunas. Ya, seperti ini. Ada calon mata tunasnya seperti ini. Kita gunakan beberapa mata tunas. Seperti ini. Setelah itu kita lakukan penyayatan, tapi dalam hal penyayatan kita perhatikan posisi daun ini, di mana bagian dalam daun ini menghadap, di situ kita lakukan penyayatan. Jadi kita lakukan penyayatannya di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita sayat juga di bagian belakang.
Setelah itu barulah kita melakukan penyambungan pada seedling. Usahakan antara kulit entris dan kulit seedling itu bertemu dengan baik. Kemudian lakukan pengikatan. Pengikatan ini juga sangat penting. Jadi lakukan pengikatan sederhana dengan tujuan supaya seedling dan entris ini tidak bergeser dan tidak perlu terlalu menutup pada area sayatan. Jadi lakukan secara jarang-jarang ya. Pengikatannya tidak menutupi area sayatan seperti ini. Tujuannya supaya jangan terjadi kelembaban yang berlebihan yang mengakibatkan sambungan ini berkeringat atau basah. Karena ketika sambungan ini basah, maka itu akan mengakibatkan kegagalan. Setelah kita ikat, kemudian kita lakukan penyungkupan. Kita lakukan penyungkupan seperti ini. Setelah kita sungkup, kita letakkan pada tempat di mana tempat atau posisi yang tidak terkena atau tidak terpapar oleh sinar matahari secara langsung. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan yaitu pada saat melakukan penyambungan, maka jangan dulu melakukan penyiraman terhadap batang entris, karena ketika disiram maka dalam seedling itu akan mengandung banyak air dan sambungan kita akan menjadi berlendir, dan ketika dia berlendir maka itu akan terjadi kegagalan. Kalau nanti sambungan kita berhasil, maka bentuknya akan seperti ini. Jadi ini sambung sisip yang sudah tumbuh. Ini kurang lebih berusia 2 bulan. Jadi kalau nanti sambungan kita sudah berhasil akan nampak seperti ini.